Halo guys, selamat malam. Apa kabar kalian di malam hari ini? Sehat selalu buat kalian semua dan tentunya guys, doa terbaik untuk kalian semua. Dan di malam hari ini kembali gua hadir di tengah-tengah kalian untuk menyampaikan dan menginformasikan informasi-informasi yang tentunya layak untuk gua sampaikan kepada kalian guys. Alright guys, di malam hari ini ada satu, bukan artikel ya, tweetan ya dari salah satu akun tentunya ya yang sedang viral ya. Tentunya akun ini juga sangat viral sekali dan banyak sekali membantu ya mengungkap fakta-fakta kejahatan atau penyelewengan yang terjadi di negara ini guys. Dan gue sangat salut sekali dengan akun ini guys. Dan kalian juga mungkin tahu guys, akun ini adalah akunnya Partai Sosmed guys ya. Kita coba lihat guys, di Partai Sosmed guys banyak sekali guys informasi-informasi yang perlu gue sampaikan kepada kalian. Dan gue juga dalam hal ini minta izin guys ya. Gue minta izin nih kepada Partai Sosmed untuk coba mereview ya, kembali mengangkat informasi-informasi yang Partai Sosmed telah sampaikan di Twitter ya guys ya. Dan di malam hari ini guys, gue akan mengangkat salah satu informasi terkait dengan maraknya bisnis di Rutan guys, di Rutan ya, rumah tahanan yang tentunya semakin ketika gua baca di informasinya yang ada di akunnya Partai Sosmed, luar biasa guys, mengerikan sekali guys ya. Ternyata bisnis di Rutan itu sangat menjanjikan ternyata ya, dibanding dengan bisnis di luar Rutan guys ya. Dan kenapa gue bilang seperti itu? Menurut apa yang disampaikan oleh akun Partai Sosmed ini, semuanya difasilitasi guys ya di dalam rutan itu, sehingga malah lebih bebas dibanding dengan di luar rutan guys. Coba kita lihat guys di sini informasinya guys. Ini salah satunya di 30 menit yang lalu guys. Partai Sosmed menyampaikan tweetan di sini bahwa suasana di salah satu kamar lapas sedang berpesta sabu. Wow guys, mengerikan sekali guys. Yang harusnya apa guys ya? Lapas itu adalah tempatnya rumah tahanan ya, harusnya sebagai pendidikan orang-orang yang bermasalah ya dengan hukum. Dan di sini dididik di sini ya. Dan diharapkan ketika keluar dari lapas ini berharap menjadi orang yang lebih berguna dan bermanfaat lagi buat sesama guys ya. Tetapi apa yang terjadi guys di Indonesia guys, sangat mengerikan sekali. Ternyata di lapas kegiatan yang menyimpang dan berbenturan dengan aturan hukum sangat leluasa sekali guys. Seperti yang disampaikan di sini guys ya, Partai Sosmed menyampaikan bahwa sedang melakukan pesta sabu guys. Ini di lapas. Mengerikan sekali guys ya. Dan ada lagi guys yang ingin gue sampaikan di sini berdasarkan dari tweetan yang disampaikan oleh Partai Sosmed di 34 yang lalu ya, 34 menit yang lalu. Jadi ada informasi terkait dengan bisnis. Wow, panjang sekali guys. Coba kita baca guys ya. Dan sekali lagi gue minta izin guys kepada akun Partai Sosmed ya untuk menyampaikan dan membantu menyebarluaskan lagi lewat konten yang gue bikin ya. Oke. Semoga aja tidak ada masalah ya di kemudian hari ya di dalam hal materi ini guys tentunya ya. Oke guys, coba kita baca di 35 menit yang lalu ya. Akhir kata, dengan banyaknya kejahatan yang berasal dari dalam lapas termasuk love scam adalah bentuk keberhasilan lapas membina warga binaan untuk mengupgrade skill dari kejahatan biasa menjadi bagian dari organisasi organized crime BUMP dengan segala fasilitas yang diberikan di dalamnya guys. Wow guys. Aduh, mengerikan sekali ya. Lapas yang harusnya menjadi rumah tahanan justru dijadikan sebagai justru menjadi sumber orang-orang yang bermasalah dengan hukum menjadi lebih betah lagi di dalam dibanding dengan di luar guys ya. Jadi masalah organized crime dari dalam lapas itu bukan sekedar masalah napi saja, tetapi justru masalah oknum lapas itu sendiri.
mulai dari sipir, keamanan, kalapas, kakanwil, hingga mungkin sampai ke kementerian. Karena uang yang dihasilkan memang sangat luar biasa besar, guys. Wow. Contoh, si Doyok ini baru saja bebas tahun ini. Sudah tidak betah dan kembali masuk lapas sebelum bulan Ramadan kemarin. Karena di lapas ternyata jauh lebih mudah menghasilkan uang dibandingkan di luar. Wow. Ini hal yang sangat mencengangkan, guys. Walaupun sebenarnya desas-desus gue sempat mendengar bisnis ini ya, tetapi sejauh ini belum ada yang berani mengungkap selain dari akunnya Partai Sosmed ini ya. Gua salut sekali nih. Informasinya sangat detail ya, guys ya. Lalu berapa pembagian hasil kerja sebagai karyawan BUMP ini? Dari sumber yang kami dapatkan sebagai berikut. Si napi operator adalah 15-35%, kepala kamar 15-20%, pengurus lain 5-10, sisanya untuk uang kas kamar untuk petugas pejabat rutan dan lain-lain. Sehingga banyak warga binaan yang lebih memilih kembali ke penjara dengan melakukan kejahatan agar ditangkap dan kembali lagi ke penjara. Sebab di luar lebih sulit mencari uang dibanding di dalam. Disinilah letak keberhasilan lapas membina warga binaan ya bagian dari organized crime. Wow, gila sekali nih. Nih apa namanya? Lapas yang tentunya ini harus segera diselesaikan ya, dibereskan, dan tentunya juga sebagai petugas-petugas yang di sana juga wow sangat tolol sekali ya, geblek sekali, guys. Aduh, orang yang melakukan kejahatan malah difasilitasi di dalam ya, luar biasa sekali. Dan tentunya, guys, gue yakin bahwa hal ini juga seperti yang disampaikan oleh Partai Sosmed, yaitu ada pembagian keuntungan ya dari hasil bisnis di dalam lapas ini. Dengan segala fasilitas yang diberikan di lapas tersebut, jangan heran banyak napi yang justru lebih menghasilkan uang di lapas dibandingkan di luar lapas. Banyak yang saat masih di dalam bisa kirim uang ke keluarga, bahkan renovasi rumah, namun setelah bebas langsung kembali menjadi kere. Aduh, ini bisnisnya bisa bermacam-macam, guys ya. Bisa menjadi pengedar, mungkin ya. Bisa juga bisnis-bisnis ya mungkin bisnis-bisnis lain lah ya. Tapi yang lebih gua tahu ya, lebih ke narkoba, guys ya. Bisnis-bisnis narkoba dikendalikan dari dalam, guys. Ini sungguh sangat sangat hancur sekali ya eh, lapas di Indonesia ya, sehingga membuat gue berpikir keras nih, guys. Ya, kenapa nih Indonesia bisa seperti saat ini, hancur dan hamburadul seperti ini, guys. Gue nggak habis pikir nih pejabat-pejabat di Indonesia ya, pegawai-pegawai di Indonesia, PNS lah ya. Karena kan mungkin ya si pegawai lapas juga itu kan adalah PNS juga, guys ya. Dan gue sangat-sangat sedih sekali, guys. Ini apa yang dicari sebetulnya, guys ya. Walaupun benar sebetulnya uang yang dicari, tapi dengan cara seperti ini kan justru akan semakin memperburuk kondisi Indonesia tentunya, guys, di mata dunia maupun di mata kita sebagai masyarakat, dan semakin tidak percaya dengan keberadaan para pejabat, guys. Wow, luar biasa sekali, guys. Ini tentunya menjadi bahan evaluasi yang sangat-sangat banyak ya nanti untuk kepemimpinan presiden yang akan datang, guys ya. Ini ada yang akan menjadi PR yang sangat besar tentunya, guys ya. Dan tentunya, guys, di dalam lapas itu gue sangat meyakini bahwa terdapat satu organisasi yang terorganisir, guys ya. Ya bisa jadi mungkin kalapasnya juga menjadi salah satunya, guys ya. Dan ini perlu dibuktikan dan perlu ditelusuri keberadaannya dan kebenarannya, guys. Coba kita lanjut baca lagi, guys. Dalam menjalankan pekerjaan, mereka akan difasilitasi dengan segala keperluannya, mulai dari smartphone, akses internet, aplikasi pendukung termasuk AI, KTP palsu, surat-surat palsu dari instansi dan lain-lain. Ini semua merupakan teamwork yang hanya mungkin dengan melibatkan pegawai lapas. Wow, tentu sekali, guys. Dan gue sangat meyakini 100% bahwa pegawai lapas terlibat di dalamnya, guys. Dan ini perlu renovasi besar-besaran terhadap mental pegawai-pegawai di lapas ya.
jika perlu ya gua sih sangat setuju sekali dipecat semua guys ya, ganti baru semua nih di lapas manapun lah ya, di lapas manapun lah ya. Karena gua sangat meyakini bahwa lapas menjadi apa tempat bisnis yang enjoy guys. Sangat enjoy sekali dan mungkin juga gitu kan kepolisian juga ya akan sedikit terkecoh dengan kondisi atau mungkin nggak tahu kepolisian juga tahu atau tidak ya gue nggak paham ya dalam hal ini, tetapi yang gue semakin meyakinkan bahwa bisnis di dalam lapas itu ada guys ya, apalagi disupport dengan informasi yang disampaikan oleh akun partai sosmed yang secara detail menjelaskan. Setelah menjadi karyawan BUMP, mereka akan di-training oleh tamping tahanan pendamping. Wow, guys. Ada tutornya, guys. Ada tutornya, guys. Wah, luar biasa sekali nih. Kayak sekolahan nih. Ini gimana sih? Aduh, Indonesia jadi apa nih ke depannya nih? Pegawai-pegawai lapasnya geblek semua ini. Ya mungkin tidak semua lah ya, tapi oknum-oknumnya ya, tetapi ya kebanyakannya seperti itu, guys ya. Dan intinya, mereka harus bayar sesuatu ya jika tidak ingin menderita di dalam lapas. Bagi yang ekonominya pas-pasan, maka pilihannya adalah menjadi karyawan BUMP yang jenis usahanya adalah penipuan, pemerasan termasuk lap scam, jual narkoba, dan lain-lain. Yang penting menghasilkan duit, guys. Waduh, ini petugasnya geblek nih. Yang penting dia pemasukan ya. Setuju nih partai sosmed ya. Aduh, luar biasa. Kembali ke laptop. Mengapa kejahatan terorganisir ini bisa dilakukan di dalam lapas atau rutan? Jawabannya adalah bukan hanya karena pembiaran, tapi memang mereka di-training dan difasilitasi oleh oknum-oknum lapas rutan untuk dijadikan karyawan BUMP, Badan Usaha Milik Penjara. Aduh bahaya nih lapas nih mempunyai PT sendiri nih, Badan Usaha Milik Penjara ya. Aduh bahaya sekali ya. Gua kebayang guys ya, gimana cara setorannya ya. Aduh, harian atau mingguan atau bulanan tuh ya. Hancur Indonesia nih dengan oknum-oknum pegawai seperti ini nih. Sebelum melanjutkan kami perlu tunjukkan dulu bagaimana menyeramkannya organized crime dari lapas ini. Bayangkan wajah yang sama bisa memiliki KTP dengan nama yang berbeda-beda dan bagaimana seorang napi bisa mendapat KTP aspal tersebut jika bukan dari bantuan orang lapas yang memfasilitasinya guys. Ya setuju guys. Luar biasa sekali ya. Mengerikan ya. Indonesia ya dengan kondisi yang carut marut menurut gue sih hancur sekali nih ya mentalnya ya, mulai dari pejabat-pejabatnya ya yang terakhir kemarin ya yang setelah si Mario Dandi ada lagi si Aditya Hasibuan di mana ya hancur lah mentalnya ya. Korupnya luar biasa sekali, korupsinya udah merajalela ya. Udah mendarah daging dan hancur guys. Gue yakin Indonesia akan bangkrut guys dengan kondisi pejabat dan pegawai-pegawai di bawahnya yang punya mental bangsat seperti ini guys ya. Dan menurut gua guys, bagi lapas ya atau si apa namanya si tahanannya sendiri menjalankan bisnis di dalam, tentu dia juga tidak akan serta merta menjalankannya kalau misalkan tidak disupport sama orang dalamnya ya, dalam hal ini adalah dari kepala kalapasnya sendiri ya. Dan tidak mungkin gitu kan menjalankan sendiri tanpa ada masukan ya. Dan betul apa yang disampaikan oleh akunnya Partai Sosmed bahwa di sini pihak rutan mempunyai PT sendiri seolah-olah seperti itu ya, perusahaan sendiri guys yang menghasilkan ya, dengan cara memberdayakan tahanan-tahanan yang ada di dalam untuk melanjutkan proses bisnisnya ya, pekerjaan bisnis yang selama ini di luar sangat tidak nyaman karena dipantau dengan hukum ya, dan dilakukan di dalam rutan ini lebih nyaman dan lebih leluasa tentunya guys dilakukannya karena dalam pemantauan dan backing kalapas tentunya guys ya. Dan tentunya juga guys ada apa namanya yang disampaikan oleh apa sih ini ya, sebentar guys dari apa tadi guys, Tio Pakusadewo ya menyampaikan bahwa
sipir-sipir yang saat ini ya ada gitu kan ya, itu tentunya munafik semua guys ya. Tentu hubungannya dengan duit dan duit, selalu dengan duit dan duit guys ya. Ini sebagai pembuktian yang sudah dirasakan oleh Tio Pakusadewo tentunya guys ya. Mungkin Tio Pakusadewo juga tidak sembarangan bicara tentunya guys, karena dia pernah mengalaminya juga mungkin ya. Oke, guys, itu guys yang menurut gue sangat branding sekali ya. Indonesia semakin lama semakin luar biasa guys. Pejabat dan oknum pejabat dan pegawai-pegawai di bawahnya semakin amburadul dan acak-adut guys ya. Gimana guys menurut kalian guys ya? Ini contoh guys. Ini salah satu kejahatan yang dilakukan di dalam sel ya, yang diunggah oleh akunnya Partai Sosmed ya. Di sini disebutkan bahwa canggihnya organized crime di dalam lapas ini adalah video napi yang sedang melakukan pendekatan pada calon korban love scam dengan menggunakan aplikasi pengganti wajah. Replace aplikasi. Luar biasa sekali guys. Dan mungkin ketika sudah tergoda dan sudah terayu, sudah dapat korbannya, ya banyak cara guys, mungkin disuruh bugil dan lain sebagainya, sehingga fotonya disebarluaskan kepada orang lain, tentunya dengan sebelumnya melalui ancaman guys ya, dan itu akan menghasilkan uang. Nah itu uang itu guys yang wah ini cerdas sekali guys, cerdas sekali manajemen ini ya, BUMP ini ya, luar biasa. Nih gue pengen tahu nih manajernya siapa nih. Gue pengen ngelamar juga ke sana kali ya. Oke guys, itu yang sangat mengerikan informasi yang bisa gue sampaikan di malam hari ini ya. Entahlah guys, gue juga sedih sekali ya melihatnya ya. Indonesia semakin mengerikan ya. Oke, sampaikan salam gue kepada keluarga kalian dan jaga diri kalian serta keluarga kalian, jaga kesehatan kalian. Selamat malam dan terima kasih.